Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 1 Maret 2022, Pekan Biasa ke-8. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 10 sampai 16 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Yesus dalam cerita Injil hari ini menjawab pertanyaan Rasul Petrus. Dan supaya kita memahami konteks pertanyaan Rasul Petrus dan jawaban Yesus, saya hanya mengajak kita sekalian untuk mengingat bahwa peristiwa atau apa yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini itu terjadi sesudah Yesus memberikan jawaban kepada seseorang yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus apa yang harus ia buat supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus menjawab dengan tegas, satu lagi yang masih kurang, yakni jualah segala harta milikmu, bagikanlah itu kepada orang miskin, sesudah itu datanglah kepadaku dan ikutilah aku. Itu cerita atau konteks. Dan ini menjadi cerita bacaan Injil kemarin. Nah, reaksi dari orang yang kaya itu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus supaya menjual harta kekayaannya, membagikannya kepada orang miskin, dia rupanya sangat kecewa karena Injil mencatat orang ini adalah orang yang kaya. Karena itu Yesus berkata kepada para muridnya saat itu, betapa sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Karena orang kaya pada umumnya menggantungkan kehidupannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kekuatan, kekayaan dan harta bendanya itu. Ini konteksnya bacaan Injil kemarin. Dan sesudah peristiwa Yesus menjawab orang yang kaya itu seperti itu. Nah, rupanya pertanyaan Rasul Petrus dalam bacaan Injil hari ini masih ada kaitan dengan itu. Petrus rupanya sungguh-sungguh menyimak apa yang dijawab oleh Yesus atau apa yang dikatakan oleh Yesus tentang orang kaya itu. Betapa sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Permenungan saya, kata-kata Yesus kepada orang kaya itu lalu membuat Petrus mulai berpikir, kalau demikian bagaimana dengan kami yang sudah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus, mengikuti Dia, apa yang kami peroleh? Kalau masuk dalam kerajaan surga saja begitu sulit, lalu apa yang kami peroleh? Maka dalam permenungan saya lebih jauh, saya melihat bahwa ada semacam keraguan dalam diri Petrus sebelum dia bertanya kepada Yesus sebagaimana yang diceritakan bacaan Injil hari ini. Bagi saya seperti itu. Ada keraguan. Semacam ada kecemasan. Jangan-jangan
kami sudah mengikuti Dia dan kami tidak dapat apa-apa. Kami sudah meninggalkan istri, anak, pekerjaan, lalu kami tidak dapat apa-apa. Pikirnya, ya betapa ruginya. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Lalu kami sudah meninggalkan segala-galanya. Bagaimana dengan kami? Ya begitulah secara sederhana bahasanya. Apa jawab Yesus kepada Petrus? Kamu akan mendapatkan semuanya itu secara berlipat ganda. Sekarang dan lebih lagi besok kamu akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam mengikuti Yesus, dalam mengimani Yesus, seringkali ada keraguan juga dalam hati banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak keraguan. Apakah Tuhan mencintai? Apakah Tuhan mengasihi dia? Padahalnya orang-orang yang mungkin meragukan kebaikan Tuhan atau mempertanyakan belas kasihan Tuhan, orang-orang itu juga pernah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu konkret dalam hidupnya. Tetapi terkadang atau banyak kali masih terlintas pertanyaan yang mengungkapkan sesungguhnya keraguan-raguan itu. Saya dalam beberapa konsultasi menangkap itu. Berhadapan dengan orang-orang yang berkonsultasi dengan saya. Saya menangkap bahwa orang-orang ini sudah sering mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Tetapi pengalaman akan kebaikan dan kasih Tuhan belum mampu menumpukan dalam dirinya keteguhan iman, keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan akan terus melakukan hal yang sama. Terkadang pengalaman hidup yang tidak enak membuat orang mempertanyakan kembali kebaikan Tuhan. Sekali lagi, walaupun dia sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan secara konkret. Mungkin juga saya dan Anda dalam kehidupan beriman kita pernah terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, keraguan tentang janji Allah untuk kehidupan kita. Sama persis dengan Rasul Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Pertanyaannya kepada Yesus, bagi saya itu mengungkapkan masih ada keraguan dalam dirinya. Apa yang akan dia dapat dari Yesus? Padahal Yesus sudah mengatakan, yang meninggalkan segala-galanya demi dia akan mendapatkan juga 100 kali lipat. Tapi rupanya kata-kata Yesus itu masih atau belum membuat Petrus percaya sungguh setelah dia mengalami jawaban Yesus atas orang yang kaya itu. Saudari dan saudara yang terkasih, saya hanya memberitahu kita sekalian, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan kemarin Anda alami sebagai Tuhan yang maha baik, yang pernah menyatakan atau Anda pernah atau kita pernah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan kemarin. Kemarin itu ya betul-betul kemarin atau 10 tahun lalu. Pendeknya pengalaman masa lalu. Kalau kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, ingat, kebaikan yang sama akan kita alami hari ini. Bahkan juga akan kita alami hari esok. Karena apa? Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan itu baik dan dia akan tetap baik. Kemarin, hari ini, dan esok. Saudari dan saudara yang terkasih, yang merasa bahwa saat ini sudah meninggalkan segala-galanya dalam mengikuti Yesus. Tuhan bersabda,
seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Hari ini Anda mendapatkan segala-galanya. Dan esok Anda akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Persis seperti yang Tuhan atau Yesus jawab kepada Petrus. Kiranya ini meneguhkan kita dalam mengikuti Yesus. Terus berlangkah, terus maju dalam mengikuti Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, dalam bacaan pertama hari ini, mengajak para pendengarnya dan kita sekalian untuk percaya kepada kasih karunia yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus yang merupakan kasih karunia yang paling indah dari Allah Bapa. Dan Petrus mengajak para pendengarnya saat itu dan kita sekalian saat ini untuk tetap percaya kepada kasih karunia itu. Kepercayaan harus nyata secara konkret dalam ketaatan. Ketaatan untuk mengikuti semua ajaran yang diberikan kepada kita. Dan kita diminta untuk tidak mengikuti hawa nafsu pribadi. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita dikuatkan oleh sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini. Tuhan memberkati.